Shalom anak-anak. Mari tetap selalu jadikan Tuhan sumber kekuatan kita dan sukacita kita. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Mari sama-sama kita berdoa, mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber sukacita kami, pertolongan kami. Kami rindu memuji, memuliakan nama Tuhan. Biar sukacita Tuhan turun, melimpah dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab Tuhanlah kekuatan kita. Saat badai menerpa, kita tidak akan pernah goyah. Karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Mari naikkan pujian ini. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu,
baik yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari yang baru ini. Kami sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Berkatilah Tuhan kehidupan kami melalui pembacaan firman Tuhan di hari yang baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi siswa-siswi SMP Penuai dan seluruh siswa-siswi yang duduk di kelas 7, 8, dan 9 yang sedang mengikuti pendalaman iman Kristiani. Pada hari ini kita akan belajar tentang roh penguasaan diri. Ya, kita baca di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita perlu memiliki sifat-sifat dari roh Allah. Dan ini dimiliki oleh Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memiliki buah roh ini. Karena tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dan itu adalah hukum yang benar, hukum yang baik. Ketika kita tinggal di dunia ini, kita perlu hal-hal yang baik. Karena itu adalah sifat-sifat daripada Tuhan kita. Tuhan yang kita sembah. Ya. Kita menyembah Allah yang luar biasa. Allah yang memiliki isi dunia ini. Allah yang luar biasa karena menciptakan kita sebagai manusia yang mendapat kelebihan, yang mendapat keistimewaan daripada Tuhan. Karena manusia ini diciptakan oleh Tuhan lebih daripada makhluk hidup yang lain, hewan-hewan misalnya. Ya. Karena manusia ini diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Oleh sebab itu kita harus berusaha dalam kehidupan ini, berusaha untuk memiliki buah roh yang dimiliki oleh Allah kita. Dan Allah berikan kepada manusia. Karena kita sudah menjadi miliknya Tuhan, miliknya Allah, maka kita perlu belajar dari firman Tuhan. Tidak ada buku-buku yang lain yang mengajarkan tentang hal yang luar biasa ini. Alkitab ini adalah buku yang terhebat. Ya, Alkitab ini diterjemahkan oleh semua negara dan Alkitab ini adalah buku yang paling terlaris sedunia dan Alkitab ini adalah buku yang tidak pernah pudar, yang tidak pernah hilang sepanjang masa sampai hari ini tetap Alkitab itu dicetak. Ya. Kalau buku-buku yang lain, apalagi buku pelajaran kalian, anak-anak, 1 tahun ajaran, 2 tahun ajaran, bolehlah masih dipakai. Kalau sudah 5 tahun, sudah buku itu tidak dipakai lagi kan. Setiap tahun bahkan kalian ada yang harus membeli buku-buku yang baru. Karena pengetahuan selalu bertambah. Sehingga buku-buku yang lain itu seringkali juga ada kesalahan, ada perubahan, ada yang harus direvisi. Tetapi firman Tuhan ini adalah sungguh buku yang luar biasa. Di sini adalah kata-katanya itu hidup. Ya. Di sini semua ada, semua diceritakan di dalam Alkitab. Oleh sebab itu anak-anak kita perlu belajar setiap hari. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Supaya kita menjadi orang-orang yang penuh hikmat Tuhan. Kita mengerti maksud daripada Tuhan. Kita mengerti rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Melalui kita membaca daripada firman Tuhan. Dengan cara kita membaca buku ini.
buku yang hebat, yang luar biasa ini. Ya. Wah, bahkan dibacakan oleh hamba-hamba Tuhan, ayatnya itu berkali-kali, ayatnya yang sama, tetapi firman Tuhan ini tidak pernah usang, tidak pernah kuno, tapi selalu baru. Karena memang perkataan daripada firman Tuhan ini adalah perkataan Allah kita sendiri, Tuhan kita sendiri. Oleh sebab itu, setiap pagi kita diajarkan untuk merenungkan firman Tuhan itu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Jadi ketika kita melakukan firman Tuhan, maka di situ kuasa Tuhan bekerja. Kalau kita cuma mendengar saja tapi tidak melakukan, maka tidak terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, apa yang kita lakukan pada hari ini, hari yang baru ini apa? Kalau kita mengasihi Tuhan, tentu kita akan mendengarkan firman Tuhan, tentu kita akan mengikuti ibadah dengan baik. Ya, kita sungguh-sungguh beribadah, disuruh menyanyi, ikut menyanyi. Ya, ketika membaca Alkitab, kalian membaca Allah kita itu sungguh baik. Mengapa Tuhan ingin kita ada penguasaan diri? Sudah ada cara-caranya. Pada pagi hari ini kita akan bahas 2 saja. Kenapa kita perlu penguasaan diri? Karena pertama, ketika kita menguasai diri, maka anak-anak kita ada hikmat daripada Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Ketika kita menguasai diri, tiba-tiba roh Tuhan itu berbicara dalam kehidupan kita. Karena kita berusaha menguasai diri kita. Ketika kita berusaha menguasai diri kita, maka kita tentu berharap kepada Tuhan, ya. Tuhan, kenapa kok begini Tuhan? Kalau kita kesal sama orang, tidak bisa menguasai diri kan kadang-kadang. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berusaha menguasai diri, nah disitulah Tuhan bekerja. Jadi kita harus berusaha dulu. Ya, kita harus berusaha dulu menguasai, menekan daging kita yang tidak enak. Ya, kalau kita ada masalah tentu adalah hal yang tidak enak dan kita harus menguasai diri. Ya, ketika masalah itu ada dalam hidup kita, menguasai mulut kita, menguasai tangan kita, menguasai seluruh tubuh kita, untuk kita tidak melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Ya, seperti contoh, seringkali diulang-ulang lagi nih terus, mulut kita jangan mengucapkan hal-hal yang tidak baik, ya, menghina teman kita. Ya, itu adalah hal yang tidak dapat menguasai diri, adalah salah satu contoh. Yang pertama adalah kita memiliki hikmat Tuhan. Jadi Tuhan yang akan berbicara dalam kehidupan kita. Kamu jangan berkata seperti itu. Nah, itu menguasai diri. Ketika kita tenang, ketika kita mau berusaha, mungkin kita sudah nggak kuat, nggak bisa menguasai diri kita ini, tapi kita berusaha untuk tenang. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa karena ada ayat yang berkata, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Dan ketika kita tiba-tiba diam, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kuasailah aku, Tuhan. Dan di situ Tuhan bekerja dalam kehidupan. Tuhan memberitahu gimana caranya. Coba lihat dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6. Tulis sekarang di chat kalian, 2 Petrus. Dicatat ya, di buku juga ya, selain di chatting kehadiran. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6 berkata, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Jadi ketika kita punya hikmat, ya, kita punya pengetahuan, penguasaan diri yang Tuhan berikan dari hikmat Tuhan,
Maka di situ kalau kita berusaha, maka di situ anak-anak kalian diberi ketekunan sama Tuhan. Seperti sekarang kalian menguasai diri untuk tidak melakukan hal-hal yang lain, tapi kalian berada di depan HP atau depan laptop untuk mengikuti PIK, atau di depan televisi untuk mengikuti PIK. Maka di situ kalau kalian biasakan setiap pagi rutin, ini kehadiran masih ada yang tidak hadir, besok hadir, masih ada beberapa seperti itu. Ada yang hadir sekarang, besok nggak hadir. Ya. Nah, ketika kita membiasakan diri, maka di situ ada ketekunan. Ketika kita ada ketekunan, maka menghasilkan kesalehan. Ya. Nah, di situ maka Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti dan maksud-maksud daripada Tuhan. Tuhan senang. Ya, siapa di sini mau disenangin oleh Tuhan? Semua kita mau Tuhan senang ya dalam kehidupan kita. Yang kedua, karena kita hidup di dunia ini, ya. Maksud Tuhan mengapa kita harus ada penguasaan diri, karena supaya kita hidup sampai di sorga, tidak mati binasa di neraka, tetapi masuk di kekekalan di sorga yang mulia. Coba kita baca dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Mengapa kita harus ada penguasaan diri? 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, jadi kita harus dapat menguasai diri kita. Karena dikatakan firman Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadi kita di dunia ini hanya sementara. Coba kalian pikir sekarang, ada nggak manusia yang hidup di dunia ini 150? Sudah nggak ada. 130, beberapa tahun yang lalu masih ada. Ya, belakangan ini jarang sudah ya yang manusia yang hidupnya itu 150, tidak ada sepertinya. Karena semuanya ada masanya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya. Bumi ini tidak selama-lamanya kita tinggal di bumi ini. Ya, anak-anak, kita harus tahu itu, kita harus menyadari itu ya. Bahkan ada anak-anak yang masih bayi pun sudah dipanggil Tuhan kembali. Ya, masih bayi. Jadi kita tidak tahu, nobody know berapa usia kita di dunia ini. Apakah kita bisa umur panjang, ataukah kita hanya sampai 90 tahun, 80 tahun, ya. Kita tidak tahu. Ya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita harus menguasai diri, ya. Di dunia ini kita hidup, kita harus bisa menguasai diri supaya kita bisa berdoa, ya, supaya kita bisa tenang. Ketika kita tenang, maka kita dikuasai oleh Roh Kudus. Ya. Ketika kita tenang, kita memiliki damai sejahtera. Yang tadinya mungkin kita kesel sama orang lain, kita menjadi tenang, menjadi tidak begitu marah. Marah boleh tidak? Boleh, tetapi marah-marah yang tidak boleh. Ya, tidak boleh marah sampai matahari terbenam. Kesal sampai matahari terbenam. Itu akan menyusahkan diri kita sendiri. Oleh sebab itu firman Tuhan ajar pada kita supaya kita umur panjang, kita harus hati yang gembira. Memiliki hati yang gembira adalah obat. Ya, jadi mari anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, kita teladani dan kita renungkan firman Tuhan ini, kita teladani Tuhan kita, Tuhan Yesus
yang mengajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama kita, untuk menguasai diri kita, ya, sehingga hidup kita itu ada damai sejahtera, ada sukacita. Kalau kita ada sukacita, maka umur kita kan panjang, ya. Kita nggak kesel-kesel sama orang, ya. Bahkan firman Tuhan tidak boleh itu, Tuhan diajarkan bahkan tidak boleh menyimpan amarah sampai besok hari matahari terbenam, ya. Itu merugikan diri kita sendiri. Sebab itu pada hari ini kita tetap semangat untuk melakukan firman Tuhan, ya. Apalagi sekarang kan harus di rumah terus. Jangan sampai di rumah itu suka marah-marah bawaannya karena tidak bisa kemana-mana. Bahkan kadang-kadang kalau main game juga dilarang, ya, terlalu sering gitu kan. Jadi kesel bawaannya marah-marah. Nah, kita harus penuh sukacita, ya. Hati yang gembira adalah obat. Nah, ketika kita bersukacita melakukan firman Tuhan, maka Roh Allah itu bekerja dalam kehidupan kalian semua. Puji Tuhan, kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari yang baru ini. Kami kembali belajar tentang menguasai diri. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang dapat melakukan firman Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang penuh damai sejahtera, karena Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan. Dan kuat kuasa Roh Tuhan yang memampukan kami untuk kami melakukan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Berkati sepanjang hari ini kehidupan kami, berkati orang tua kami, berkati guru kami, berkati teman-teman kami, berkati bangsa dan negara kami, berkati semua yang kami temui sepanjang hari ini. Terpujilah nama Tuhan di tempat yang maha tinggi, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat belajar anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Salam penguasaan diri.